وسلم وجميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين وجميع الصحابة والتابعين وتابع تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين خصوصا منهم المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسلوكه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصولهم وفروعهم ثم إلى الشيخ أبو بكر بن سالم وأصوله وفروعه ثم إلى الإمام الحبيب عبد الله بن حسن بن طاهر بعلوي وجميع أولياء الصلحاء المذكورين في هذا الكتاب ومن قرأه بنية خصوصا أبو يزيد محمد بن علي المالك الحسني ومربي الروح والجسد أبو حسن بن أحمد بهرون وبابا خديجة بن محمد الهندوان أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويدعو علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفيئنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى وقل رب زدني علما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر بعلوي رضي الله عنه ورضي عنا به ورحمه الله ورحمنا به ونفعنا به في الدار آمين. من الواجبات القلبية اليقين وهو العمل لله وحده. Termasuk daripada kewajiban hati. Itu hati kita memiliki kewajiban sebagaimana jasad kita juga memiliki kewajiban. Hati juga memiliki maksiat sebagaimana badan juga ada maksiatnya. Maka dikatakan termasuk daripada kewajiban hati. Hati itu wajib apa? Di antaranya al-yaqin. Wajib dia untuk sampai kepada level yakin dalam keimanannya. Jadi keimanan itu adalah suatu kepercayaan yang dasarnya adalah apa yang dia dengar dan apa yang dia lihat. Itu iman. Sehingga dalam hal ini kebanyakan perintah-perintah Allah dalam Al-Quran serta larangan-larangannya itu Allah mulai dulu dengan ya ayyuhalladzina amanu. Allah mulai dulu dengan ya ayyuhalladzina amanu. Bukan ya ayyuhalladzina aslamu, tidak. Wahai orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena tanpa keimanan kita nggak mau capek-capek sholat, nggak mau capek-capek meninggalkan contoh minum khamar, meninggalkan zina, meninggalkan bergaul dengan lawan jenis, meninggalkan buka aurat, kita nggak mau. Kenapa? Karena apa faedahnya? Kenapa kok dilarang? Kenapa kok ini diwajibkan? Apa faedahnya untuk duniawi saya? Itu kebanyakan pertanyaan-pertanyaan itu muncul pada kita. Tapi ketika orang itu beriman, iman apa Ustaz? Iman adanya surga.
Iman dengan adanya neraka. Percaya bahwasanya kita di dunia amal apapun itu pasti akan dibalas. Kalau itu baik dibalas baik, kalau buruk dibalas buruk. Kita bukan seperti hewan yang kalau sudah mati selesai. Tapi akan ada dampak daripada amaliyah kita itu. Nah, keyakinan iman itulah yang menjadikan kita 5 waktu tepat waktu. Kalau waktu zakat wajib mengeluarkan. Kalau orang nggak beriman, Pak, nggak bisa. Ngapain dia capek-capek nyari duit, tahu-tahu suruh bagi-bagi. Ngapain dia menahan makan, menahan minum, padahal itu kebutuhannya. Kalau bukan karena iman, nggak bisa. Karena itulah setiap kali Allah Ta'ala memerintahkan suatu kewajiban atau Allah melarang akan sesuatu yang dilarang, rata-rata Allah mulai dengan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Sehingga dalam hal ini ketika seseorang itu lahir dari orang tua yang sama-sama Islam, maka dia sudah Islam, Pak. Tapi iman belum. Karena iman ini perlu dipelajari. Bagaimana orang bisa mengklaim dia percaya pada sesuatu yang dia nggak tahu, nggak mungkin. Harus dia tahu dulu, baru percaya apa Anda itu. Karena itulah ketika seseorang itu tahu bahwasanya rukun iman itu ada 6, itu nggak bisa dia dikatakan beriman di sisi Allah ya, kecuali dia tahu ya apa cara iman pada Allah, bagaimana cara iman pada malaikat, bagaimana cara iman kepada para rasul, para kitab-kitab, pada hari kiamat, pada qada qadar, bagaimana, ini penting. Kenapa demikian? Karena iman itu soal rasa. Saya kasih contoh nih. Orang kalau dikatakan, Pak, gula itu asin, maka nggak bisa dia mempercayai atau mendustakan itu kecuali dia tahu gula itu kayak apa sih, saya mau tahu. Dan dia mencicipin dulu, baru di situ dia bilang, oh sampean bohong, Pak, saya nggak percaya gula itu asin, yang saya tahu gula itu manis. Tahu dulu, baru beriman. Nah, ini adalah kewajiban setiap muslim, harus dia benar-benar mengenal imannya. Nah, iman ini ada tingkat. Iman itu ada tingkat, Pak. Karena disebutkan oleh para ulama ahli tauhid. Mereka mengatakan al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah, bisa juga berkurang. Bertambah dengan ketaatan, bertambah dengan dia tafakur dalam ayat-ayat Allah, bertafakur, memikirkan, merenungi hadis-hadis Nabi. Berkurang dengan dia maksiat, berkurang dengan dia enggan untuk mempelajari Al-Quran atau mempelajari hadis-hadis. Kalau kita perhatikan ya, orang-orang ilmuwan non-muslim, kalau sudah mereka ini memeluk Islam, itu rata-rata imannya lebih kuat daripada kita. Kenapa? Karena mereka mencari keimanan. Sehingga tidak goyah walaupun dimusuhi keluarga. Tidak goyah walaupun dipecat daripada pekerjaannya gara-gara dia berpindah agama. Enggak goyah. Kenapa? Karena iman itu sudah merasuk di hatinya. Para tukang sihir Fir'aun, ketika mereka itu disuruh oleh Fir'aun untuk menantang Nabi Musa. Menantang Nabi Musa. Sehingga setiap penyihir Fir'aun itu melemparkan tongkatnya masing-masing dan jadi ular. Nabi Musa ketika melemparkan tongkatnya, yang di Al-Quran diabadikan, ini kisah, sehingga wajib kita mengimani. Dilemparkan itu langsung memakan semua ular tadi. Dan mereka tahu ini bukan sihir, ini adalah mukjizat. Akhirnya mereka semua beriman. Fir'aun melihat itu marah. Sehingga Fir'aun mengancam mereka.
mengancam untuk disalib dan dibunuh, disalib dan dibunuh. Apa kata para tukang sihir Fir'aun? Kata tukang sihir Fir'aun mengatakan di dalam Al-Quran itu faqdima antaqad. Faqdima antaqad. Silahkan kamu kerjakan apapun wahai Fir'aun pada kami, silahkan. Tapi innama taqdi hadil hayatad dunya. Kamu hanya bisa berbuat di dunia ini aja. Di akhirat nggak bisa apa-apa. Silahkan. Hanya kan dipotong. Kaki mereka dipotong, tangan mereka dipotong, disalib. Kenapa kok bisa mereka berkorban demikian sampai nyawa direnggang? Yang awalnya terhormat, ya, dikawal kemana-mana karena mereka tukang sihirnya Fir'aun. Setelah itu berubah 180 derajat menjadi yang terhina. Kenapa kok berani mereka demikian? Iman masuk sini, Pak. Kalau sudah iman masuk sini, maka apapun dikorbankan. Apapun dikorbankan. Kalau sudah iman itu masuk ke hati. Nah, sekarang tinggal kita sudah nyampe ke level itu. Sudah nyampe kita ke level mau berkorban demi iman kita. Mau bercapek-capek demi menjaga iman, mau apa enggak. Nah, itu tergantung bagaimana iman itu berapa persen di hati Anda. Disebutkan dalam Al-Quran ketika Allah menceritakan ucapan orang-orang Arab, qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab mengatakan kami beriman. Bilangnya kepada Nabi Muhammad. Maka langsung Allah jawab, kul, katakan ya Muhammad pada mereka, lam tu'minu, kalian belum nyampe level iman. Walakin kulu aslamna, tapi silahkan kalian mengatakan kami sudah Islam karena sudah syahadat. Oke, bilang saya sudah Islam, tapi iman belum. Walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Silahkan kalian ucapkan kami sudah Islam, tapi iman belum masuk ke hati kalian. Ini menunjukkan bagaimana iman itu soal rasa, bukan soal perbuatan yang kelihatan oleh orang lain. Kita wajib, ya, untuk memuliakan orang muslim selama kelihatan Islam. Tapi urusan hati, urusan iman kita nggak tahu. Karena itulah mengapa di masa Nabi SAW orang-orang munafik, yaitu yang menampakkan Islam tapi hatinya nggak percaya pada Nabi Muhammad, tetap diperlakukan seperti sahabat. Padahal Nabi itu ngerti loh. Nabi itu tahu ini pura-pura, ini benar, ini pura-pura. Nabi itu ngerti. Jangankan Nabi, Pak, para wali aja itu bisa tahu mana munafik mana enggak. Bisa tahu. Tapi mengapa Nabi kok menutupi? Karena di dunia ini kita nggak boleh menghukumi kecuali yang zahir. Ya, sehingga di dalam hukum Islam seandainya nih ada orang dia pakai peci, pakai sarung, pakai kuku, ya, bukan orang kampung sini, tahu-tahu dia meninggal, ya, KTP nggak ada, cuman kelihatan dia berpeci bersarung, ya sudah, hukumnya diurus seperti muslim, diurus seperti muslim, wajib untuk dimandikan, dikafani, disolati dan dikubur di kaum muslimin. Kenapa? Dohirnya Islam langsung. Ini hukum dalam fikih. Tanpa kita harus ngorek kayak apa ini. Kita kan nggak tahu ini apa. Dohirnya Islam saja. Itu dalam masalah Islam. Nah, iman ini ada tingkatan. Karena itulah seseorang hendaknya memupuk imannya sampai ke level yakin. Dan itulah yang diminta oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena iman itu dasarnya dari mana? Ketika orang itu kuat imannya sampai ke level yakin, maka yakinnya orang tersebut itu rata-rata dari ilmu. Allah tidak mungkin bohong kok dalam Al-Quran mengatakan ini. Yakin saya.
Yakin itu nggak menerima perubahan, Pak. Maksudnya apa? Seandainya nih, sampean mendapatkan ilmu itu dari guru Anda. Tahu-tahu guru Anda melenceng nih. Maka kalau Anda dapat yakin, Anda tidak ikut melenceng. Seperti guru Anda melenceng. Walaupun dari dia Anda dapat ilmu itu. Karena yakin nggak nerima perlawanan. Yakin sudah. Walaupun satu dunia mengatakan gula itu asin, saya tetap nggak percaya. Karena saya yakin, saya tahu gula itu manis. Walaupun satu dunia itu melenceng. Nah, yakin seperti itu, Pak. Sehingga orang yang yakin itu, walaupun satu dunia ini maksiat, dia tetap konsisten. Kan dia berprinsip. Dia nggak mau jadi imma'ah. Kata Nabi dalam hadisnya, la takunu imma'ah. Jangan jadi imma'ah. Ya, apa itu imma'ah itu? Itu kalau menjadi begini, in asanan nas asana. Kalau orang-orang baik sama saya baikin. Wa in asa'u asana. Kalau mereka berbuat jahat, saya lebih jahat lagi. Ini nggak boleh, nggak berprinsip ya. Orang Muslim nggak demikian. Orang Muslim, orang berbuat baik saya baiki. Dia nggak baik, tetap saya baiki karena itu anak saya. Itu anak saya. Saya Muslim, saya ngerti ada balasan di akhirat. Ngapain saya berbuat jahat? Terserah mereka jahat sama saya, terserah. Terserah mereka dolimi, terserah. Karena akhlak saya, prinsip saya, ada balasan di akhirat saya. Ini orang yang benar-benar iman. Nah, zaman sekarang enggak. Kadang-kadang ada yang bangga itu. Oh, kalau saya tergantung Ustaz. Kalau orang baik ya saya baiki, kalau jahat ya saya jahatin juga. Berarti Anda belum berprinsip. Iman belum masuk di hati. Iman belum masuk di hati yang seperti itu, enggak baik. Berarti dia seakan-akan enggak percaya ada balasan di akhirat. Inilah. Jadi orang yakin demikian, Pak. Nah, yakin ini yang bisa untuk dicapai seseorang di dunia itu yakin dengan ilmu yakin. Ya, dengan cara apa? Dengan cara mempelajari ayat-ayat Allah. Karena itulah disebutkan dalam Al-Quran sering kali Allah itu menyuruh kita untuk tafakur. Contoh dalam awakhir surah Ali Imran. Allah berfirman, Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta silih bergantinya siang dan malam, di dalam hal itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang cerdas. Di sini Allah enggak mengatakan bagi semua orang, bagi yang cerdas. Artinya kalau enggak cerdas, enggak ngerti. Kalau enggak cerdas, enggak ngerti. Dia akan mengatakan, ya wajar, namanya alam ini bergerak, wajar. Enggak demikian. Orang-orang non-muslim ketika mendalami tentang meteor, tentang orbit, tentang komet, macam-macam, itu mereka hanya nyampe kepada apa? Kepada inilah keajaiban alam. Tapi muslim tidak. Orang mukmin lebih dari itu apa? Ada yang mengatur alam ini. Ada yang mengatur alam ini. Itu orang mukmin, ada yang ngatur. Sehingga apa kalau diteliti tumbuh-tumbuhan yang bisa sampai memecah apa aspal dan sebagainya, kekuatan dari mana ini? Rumput kok bisa mecah aspal bagaimana? Rumput itu ya, sampean goyang-goyang, sampean cabut bisa, tapi dia bisa mecah aspal. Berapa banyak kita lihat aspal samping jalan retak. Gara-gara apa? Gara-gara rumput retak. Kekuatan dari mana ini kok bisa kayak gitu? Allah ya kasih. Tapi kalau orang yang nggak beriman, oh itu punya kekuatan macam-macam sudah gini-gini. Orang mukmin gampang, Allah yang ngatur. Nah dari sinilah ketika seseorang itu mau bertafakur, maka dia harus ada liulil albab, harus jadi ini. Kemudian Allah menjelaskan siapa sih ulil albab ini.
Orang-orang yang cerdas ini siapa sih? Alladzina yadhkurunallah. Ciri pertama, mereka itu yang senang zikir. Tidak mau waktunya terlewat kosong. Alladzina yadhkurunallah. Qiyaman, berdiri. Berdiri ke pasar, lagi ngapain? Zikir terus. Bukan cuma di masjid, bukan cuma di sajadah, enggak. Di motornya, di ini, di mobilnya, zikir terus. Yadhkurunallah, qiyaman, wa qu'udan, atau duduk. Enggak ada waktu nganggur. Lisan zikir terus. Wa ala junubihim, bahkan ketika dia berbaring nunggu tidur, lisan zikir terus. Ini orang ulil albab. Dan kita, maaf, kita harus ngakui, saya belum nyampe level itu, Ustaz. Saya masih belum level cerdas. Kenapa? Karena sering membuang umur. Orang cerdas itu sangat sayang pada waktu-waktunya. Menit-menitnya itu jangan sampai terbuang percuma. Sehingga harus ada nilai. Sebagaimana orang-orang ahli dunia mengatakan, the time is money. Waktu adalah uang. Karena pikiran mereka nikmat itu ya duit. Tapi orang mukmin tidak. Waktu adalah pahala. Waktu adalah pahala. Jangan sampai semenit berlalu gak ada pahala, rugi. Sementara umur itu sudah pasti, gak berkurang, gak bertambah. Terus dia berlalu tanpa ada tambahan amal, rugi sampai. Karena itulah orang cerdas banyak zikir. Karena ibadah paling mudah. Gak perlu wudhu. Gak perlu istilahnya itu nutup aurat yang lengkap. Gak perlu ngadep kiblat, zikir ini gak. Walaupun orang haid zikir terus. Baca Quran haram untuk yang haid. Zikir gak apa-apa. Sholawat, istighfar, tasbih, takbir, tahmid. Baca terus. Ya. Terus apa? Yang kedua, ciri orang yang ulil albab, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Mereka banyak tafakur, banyak merenung tentang hikmah penciptaan langit dan bumi ini apa. Termasuk diri Anda. Allah berfirman, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di dalam penciptaan diri kalian itu loh, apakah kalian nggak mau berpikir? Coba renungi, saya ini hidup ini untuk apa? Tujuan ciptakan untuk apa? Habis ini mau kemana? Itu dipikir. Kalau orang sering merenung itu, dia akan baik hidupnya. Dan jawabannya bukan dengan jawaban lisan, tapi apa? Amaliyah Anda sehari-hari, itulah jawaban Anda. Sehingga harusnya itu orang sering, kalau bisa tulis tulisan besar, kasih kaligrafi di kamar tidur Anda. Apa? Di dunia apa yang kau cari? Di dunia ini apa yang kau cari? Itu nggak perlu sampean jawab A, B, C, nggak perlu. Cukup Anda pikirkan aja. Dari sini ketika Anda ngerti jawabannya tepat, maka amaliyah Anda akan baik. Tapi kalau Anda meleset jawabnya, maka amaliyah Anda seperti orang-orang kafir yang nggak ngerti jawaban itu. Ada yang mengatakan jawabannya ya untuk foya-foya Ustaz, ya sudah silahkan. Ada yang untuk numpuk harta Ustaz, ya silahkan. Karena jawaban Anda pengaruhi amal Anda. Itu penting, Pak. Dari sini Allah sudah nyuruh kita tafakur. Dan waktu paling tepat untuk tafakur itu kapan? Ketika sendirian. Tengah malam, ya, anak istri sudah tidur, ya, temenin kopi, ya, tafakur sampai. Ya, tafakur. Tafakur ini bukan ngelamun ya. Bukan khayal. Beda orang ngelamun beda, Pak. Kalau ngelamun kena jin. Tafakur ini mikirkan. Saya ini diciptakan untuk apa sih? Ada fulan sebagai teman saya. Ini nggak mungkin kebetulan. Pasti Allah atur itu. Saya dikasih istri model gini, anak kayak gini. Nggak mungkin kebetulan. Sehingga disebutkan oleh guru saya mengatakan, orang yang paling pandai mengujimu adalah pasanganmu. Jadi Allah memilih dari miliaran perempuan,
Dipilih satu orang yang jadi pasangan Anda, yang paling pintar menguji Anda. Jangan mengharap dia mencintai Anda, paling menguji. Kenapa? Karena memang hidup itu ujian. Istri pun itu ujian, Pak. Berapa banyak orang, coba ya bujang dulu, masih bujang. Coba single ya. Karena ujian paling berat ya keluarga. Anak itu ujian paling berat memang dipasik model gitu sudah. Berapa banyak dari kita yang tidak puas 100% dengan pasangan. Karena memang Allah buat demikian, ibadahnya di situ, Pak. Ibadah nikah itu disabar. Ibadah nikah itu disabar. Ya kita lihat sekarang itu, belum 40 sudah beruban semua, kasihan. Kenapa? Mikir Ustaz. Coba dia ini pasrah pada Allah, enak. Kenapa? Ya ujian saya, alhamdulillah. Diuji seperti ini, alhamdulillah. Karena ada kalanya orang itu, dan istri juga sama. Istri bilang, ya Allah, diuji dengan suami model gini ya Allah. Sama-sama. Yang suami merasa diuji oleh istri, yang istri merasa diuji oleh suami. Nanti datang orang, Ustaz, doakan Ustaz, mertua saya model gini Ustaz. Tiap mertua juga mengadukan menantunya model gini, sama modelnya. Kenapa? Itu sudah, Allah sudah ngatur, Pak. Nah, karena itulah contoh ya, orang kalau punya toko, kapan dia bisa untuk menghitung keluar masuk barang? Kapan? Waktu tutup. Kalau rame nggak bisa sampean mau evaluasi, nggak bisa. Sudah mau tutup, nggak ada lagi pembeli, tutup separuh nih. Baru sampean gitu pemasukan hari ini. Barang yang belum laku berapa? Oh berarti ini diturunkan nih 10%. Ya, yang sangat laris dapat dinaikkan. Yang nggak pernah laku ya didiskon aja sudah. Beli 2 gratis gratis 1. Kapan itu? Waktu sepi. Waktu sepi. Nah, karena itulah tafakur itu usahakan sampean punya waktu Anda dengan Allah khusus. Khusus Anda dengan Allah. Jangan ada yang lain. Cukup Anda dengan Tuhan Anda. Di situ Anda bisa tafakur. Dan tafakur ini ibadah yang sangat besar. Ya, disebutkan oleh seorang ulama, al-mu'min kalamuhu dzikrun wasumtuhu fikrun. Seorang mukmin itu ucapannya dzikir. Kalau mau ngomong tuh dzikir dia. Kalau diam mikir. Kalau dia diam tafakur. Kalau ngomong ambil tasbih. Itu mau seorang mukmin. Gak pernah waktunya terbuang. Kalau nggak dzikir, fikir. Yadkurun wa yatafakkarun. Itu nggak keluar dari dua ini. Yadkurun berzikir, wa yatafakkarun, tatafakur. Dua ini. Setelah itu semua dapat, baru dia punya dapat buah dari hasilnya apa? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, Engkau enggak menciptakan ini semua secara batil, tidak. Pasti ada hikmahnya. Sampai kecoa pun loh ada hikmahnya. Kadang kita mikirin kecoa apa fungsinya ya? Dimakan nggak bisa. Ya, dimakan nggak bisa. Kemudian untuk apapun nggak ada apa fungsinya. Jangan bilang gitu. Karena tidak mungkin Allah menciptakan sesuatu itu sia-sia. Bahkan penyakit-penyakit ciptaan Allah, Pak. COVID, ya, terus kemudian AIDS, macam-macam. Itu semua Allah ciptakan. Apa faedahnya? Allah yang lebih tahu. Cukup pasrahkan aja. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Contoh nih, sampean tidak akan mengetahui nikmatnya sinar matahari kalau nggak ada malam. Orang itu dibilang ganteng karena ada yang nggak ganteng. Paham ini? Orang dibilang kaya karena ada yang nggak kaya. Artinya apa? Seseorang itu nggak bisa dibilang sabar kecuali ada ujian. Bagaimana dia bisa ngaku sabar kalau nggak diuji? Ujian itu harus ada untuk menunjukkan, oh fulan nih yang sabar, fulan nggak sabar. Sehingga Allah
adil dalam hal ini. Menciptakan segala sesuatu itu seimbang. Seimbang. Dan seimbang itulah hikmah dalam hal tersebut. Nah, level kita itu hanya sampai ilmu yakin. Yakin dengan sebab ilmu. Nabi Ibrahim alaihissalam, level seorang nabi nih, itu beliau pengen di dunia nyampe ke level ainul yakin. Yakin dengan melihat, bukan cuma dengan ilmu, tapi langsung lihat. Sehingga Nabi Ibrahim dalam Al-Quran, beliau minta pada Allah, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, tunjukkan kepada saya, perlihatkan kepada saya, bagaimana engkau menghidupkan yang sudah mati. Aku yakin, engkau yang mati, yakin, di Quran ada. Tapi aku pengen lihat langsung. Maka Allah berfirman, qala awalam tu'min. Wahai Ibrahim, apakah kamu enggak beriman kalau saya bisa menghidupkan yang mati? Qala bala, walakin liyatma'inna qalbi. Iya, aku tahu ya Rabb, Anda bisa menghidupkan yang mati. Tapi aku pengen lihat agar hatiku tenang. Kata ahli tafsir mengatakan, Nabi Ibrahim minta level lebih tinggi dari ilmu yakin. Apa? Ainul yakin. Yakin dengan melihat. Yakin dengan melihat. Ini yang dicari Nabi Ibrahim. Dan itu Pak, nanti kalau sudah di akhirat, ahli surga masuk surga, ahli neraka masuk neraka, baru hakul yakin. Di surah Al-Waqiah terakhir, ayat terakhir, ketika Allah menceritakan orang-orang kafir itu ketika sudah masuk neraka, ngerti sakitnya disiksa, panasnya yang sampai ke hati itu, maka Allah langsung berfirman, inna hadza lahuwa haqqul yakin. Sungguh ini, apa itu? Merasakannya orang kafir akan siksaan, gak cuma dengar. Mungkin di dunia mereka cuma dengar, nanti orang gak sholat siksanya kayak gini, orang yang zina kayak gini, itu cuma dengar, belum lihat langsung. Ketika mereka di akhirat melihat siksaan, lihat toh, itu baru ainul yakin. Untuk kita ainul yakin itu di sana nanti. Tapi kalau sudah masuk ke dalam, kena siksa langsung, tahu perihnya, inna hadza lahu haqqul yakin. Ini sudah hakul yakin. Fasabbih bismi rabbikal adzim. Maka bertasbihlah pada Allah. Di sini baru subhanallah, tapi enggak ada faedah. Orang kafir banyak dzikir Pak di neraka itu. Banyak dzikir, tapi enggak ada faedah. Karena akhirat rumah balasan, bukan rumah beramal. Di dunia rumah beramal, enggak ada balasan di sini. Enggak ada balasan di sini. Di akhirat rumah balasan, enggak ada amal lagi. Enggak ada amal lagi. Bahkan malaikat Malik itu disebutkan dalam riwayat, malaikat Malik ini mendengar teriakan orang-orang muslim yang di neraka. Karena dosa yang sangat banyak di neraka. Mereka apa? Ya Hanan, ya Manan. Dikit terus, ya Hanan, wahai Zat yang Maha Pengasih, ya Manan yang Maha Memberi, terus dikir itu. Kata malaikat Malik, seandainya dikir kalian ini di dunia faedah, enak sampean, tapi di sini percuma juga, dikir kayak apapun percuma, bukan waktunya sekarang. Dihantam lagi. Karena itulah beruntung orang-orang yang bisa mendengar nasihat Nabi itu di sini. Sebab nanti di sana itu bukan cuman kabar, langsung lihat. Kalau di sini kan cuman kabar nih. Kita ini di dunia cuma dapat kabar, Pak. Kabar tentang akhirat, kabar tentang siksaan kubur, nikmat kubur, kabar saja kita ini. Belum lihat langsung. Nah, orang ada kalanya dia sadar ketika dapat kabar itu. Beruntung ini orang. Ada yang nggak mau tahu, acuh tak acuh, terserah. Nanti di sana lihat langsung. Lihat langsung ini ya, semoga nggak nyesel waktu lihat langsung. Siapa itu? Orang-orang yang benar-benar mengamalkan apa yang sudah dia dengar.
Sehingga disebutkan dalam Al-Quran ciri-ciri orang soleh, alladzina yastami'unal qaul fayattabi'una ahsanah. Mereka ini orang-orang yang mendengarkan nasihat dan ngikutin nasihat itu dengan sebaik-baiknya. Ini orang yang beruntung. Beruntung betul. Tapi banyak yang mereka nggak mau dengar nasihat, lari dari nasihat. Bahkan sebagian orang itu alasannya nggak mau hadir pengajian, takut ngerti. Takut ngerti, so kalau ngerti terbatasi saya gerak. Mending nggak ngerti enak katanya loh. Padahal nggak ngertinya dia double dosanya. Dosa dia meninggalkan belajar. Yang kedua dosa dia serampangan. Pasti serampangan pasti. Mau nggak ngerti apa mau nggak serampangan. Ini ya, sehingga ya Pak Ustadz, mending sampean belajar walaupun masih belum bisa ngerjakan yang wajib, yang penting sampean tahu itu wajib. Orang kalau tahu itu wajib dan dia tinggalkan, ada masa nyesel, Pak. Kalau orang tahu itu haram tapi dia belum bisa meninggalkannya, ada masa dia tobat. Yang parah kalau nggak ngerti. Orang nggak ngerti, nggak mungkin nyesel. Siapa nyesel? Dong dia aja nggak paham, dia sudah melanggar aturan. Bagaimana bisa nyesel? Nah ini, karena itulah usahakan kita jangan sampai wafat kecuali sudah nyampe level yakin. Ciri-ciri orang yang nyampe level yakin, dia berani berkorban apapun demi menjaga yakinnya. Ini demi menjaga imannya dia rela berkorban apapun dan gak goyah. Walaupun satu keluarga itu melenceng dia gak goyah. Saya ingat pesan mertua saya itu pernah cerita. Beliau dipesani guru Badruddin, pamannya guru Skumpul. Waktu beliau disuruh untuk dakwah di Kalteng, itu pesannya guru Badruddin, guru Ibad isinya. Guru Ibad itu pesan gini, Nang, walaupun satu kampung makan kotoran, ikam jangan ikut. Ini pesan sepele tapi tinggi, Pak. Tinggi betul. Karena maaf, kalau seorang yang dianggap ustadz ngikutin tradisi masyarakat yang salah demi untuk ngajati mereka, rusak semua, Pak. Dia harus tegas. Dikucilkan orang banyak terserah. Karena yang mereka makan kotoran saya nggak mau. Ya. Kenapa kata beliau melanjutkan? Agar orang-orang ke depannya ngerti itu nggak baik. Kalau ikan ikut juga makan kotoran, orang-orang nggak ngerti nganggap, oh berarti boleh tuh misalnya jangan mau makan. Ini harusnya sepele, nasihat yang simple tapi tinggi. Ini nasihat orang-orang dulu itu simple tapi tinggi. Pesannya kayak gitu aja. Artinya apa? Jangan kita ini ya niatnya semangatnya biar orang-orang ikut, hanya kita ngikutin mereka dulu, jangan. Karena yang bikin hidayah Allah bukan Anda. Ya Ustaz, mereka ngajai saya dugem, ya dah dugem lah. Nanti habis dugem saya ajak ke pengajian. Loh yang ada Anda dugem terus. Mana ada mereka pengajian? Salah seperti itu, nggak ada. Ayo Pak, sampean ikut saya dulu, nanti kita ikut sampean. Jangan model gini. Kan yang ngasih hidayah bukan Anda. Allah yang ngasih hidayah. Ini penting. Harus ada prinsip dalam dakwah. Itu contoh ya. Insyaallah kita lanjutkan kajian kita. Untuk yang akan datang kita bahas fikihnya. Ya, mungkin ada yang mau bertanya, silakan tanyakan. Oh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dua ini orang yang dia tidak sholat karena malas, tidak tahu cara mengerti bagaimana. Nah, kalau orang seperti ini berpikirnya tetap boleh kita kifayah, tapi
Tapi sebaliknya orang yang punya komunitas yang bicara agamanya luar biasa, tapi dia mau menganggap sholat itu tidak wajib, entah syaratnya bagaimana, ya kan? Nah, orang seperti ini katanya tidak boleh perlu kifayah. Ya, padahal yang tadi itu walaupun dia itu malas, ya, tetap boleh kita. Nah, itu gimana yang seperti ini? Iya. Nah, bingung juga kita kan karena kita sering perlu kifayah. Oke. Ya, ini kaitan dengan akidah ya. Jadi ada perkara-perkara yang menyebabkan orang itu keluar dari Islam, alias murtad. Di antaranya adalah meyakini salah satu kewajiban Islam nggak wajib lagi. Meyakini. Ini yang repot, Pak. Contoh, dia beranggapan saya nggak wajib lagi sholat karena sudah haji. Ya. Kalau saya nggak wajib puasa Ramadan, sudah bayar ke guru saya sekian. Yang seperti ini, walaupun dia masih 5 waktu, dia masih puasa Ramadan, tapi meyakini itu nggak wajib, keluar dari Islam. Bukan dosa besar, lebih dari dosa besar apa? Keluar dari Islam. Kok bisa Ustaz? Karena dia nggak beriman dengan kitab Allah. Dia nggak beriman dengan kitab Allah. Dan iman itu 6-6-nya satu paket, Pak. Satu aja nggak diimani, maka nggak dianggap iman semua, nggak dianggap. Karena itulah Yahudi itu iman pada Allah. Mereka nggak trinitas, Pak, kayak orang Nasrani tidak. Yahudi itu yakin Allah satu. Cuman mereka nggak beriman dengan Nabi Muhammad, itu aja. Ya sudah, keluar dari Islam, nggak masuk Muslim. Nggak masuk Muslim. Orang Yahudi itu percaya Allah itu satu. Mereka bukan trinitas kayak orang Nasrani. Cuman mereka nggak percaya Nabi Muhammad Rasulullah. Itu yang bikin mereka nggak dianggap Islam. Iblis itu kafirnya bukan karena menyekutukan Allah. Paling ngerti Allah iblis itu, Pak. Paling ngerti Allah. Kita ini kalah dengan iblis. Ya. Yang bikin iblis ini diusir dari surga. Diusir dari rahmat Allah apa? Karena dia nggak patuh pada Allah urusan suruh sujud dengan Nabi Adam. Itu aja. Dia nggak mau patuh. Loh, masa nggak mau patuh kok sampai level kafir sih? Kita aja loh banyak nggak patuh, tapi kok masih Muslim seandainya kan gitu. Beda, Pak. Ya, orang yang dekat dengan Allah, kesalahan sedikit itu besar. Kayak kita ini levelnya rendah. Kita ini level rendah, maksiat apapun itu yang penting belum syirik aja masih diampuni. Tapi kalau sudah level tinggi, berbuat yang mungkin menurut kita makruh itu sudah berat. Berat, Pak. Gak jauh-jauh kalau dalam kehidupan sehari-hari ya. Sama saya nih. Ya, yang mahmah bukan karena sombong enggak. Mungkin di pengajian, di Grogol, di mana-mana ya. Tahu-tahu saya pakai celana 3/4, pakai kaos oblong, lari-lari di siring. Kalau orang lain nggak apa-apa, kalau saya haram. Kenapa? Loh, figur kok kayak gini? Gak dipakai lagi saya. Kalau yang lain masa bodoh yang lain. Toh di bawah juga kan. Makanya di bawah ini maksudnya dalam tingkatan masyarakat ya. Orang awam terserah. Tapi kalau model ustadz nggak bisa kayak gini. Haram, untuk dia haram. Karena dia melecehkan atributnya, dia membawa Islam. Dia lambang. Kok kayak gini lambang? Nah, seperti itu loh, Pak. Karena itulah mengapa sih para nabi itu ya melakukan sedikit saja hal yang tidak haram itu sudah dihukum oleh Allah. Nabi Yunus alaihissalam ketika beliau mendakwai kaumnya bertahun-tahun gak ada yang nurut,
Nggak ada yang masuk dalam syariat Nabi Yunus. Akhirnya ya sudah, saya tinggal gagalkan terserah. Habis ini mau aturun adab Allah, ditinggal. Ini menurut kita lumrah. Ya Pak, sampean dakwah ke kampung nggak ada yang nurut, bukan setahun dari 2 hari, bertahun-tahun. Ya sudah nggak nurut, saya tinggal. Kan gitu kalau kita nih. Tapi untuk Nabi nggak boleh. Sebelum ada perintah keluar, jangan keluar. Nabi itu hampir 1000 tahun dakwah, karena nggak boleh keluar, ya udah terus 1000 tahun Pak. Baru ada perintah suruh bangun kapal. Untuk ada banjir besar, bangun baru itu. Nabi Yunus enggak. Nabi Yunus langsung meninggalkan kaumnya. Benar nggak ada perintah. Ditegur oleh Allah. Apa? Dimakan ikan hut. Ditelan ikan hut, di perut ikan hut. Sampai beliau itu ngaku kalau salah, baru keluar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta. Enggak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Maha suci Engkau. Aku termasuk orang dolim. Saya dolim nih, saya dolim. Terus dikir itu. Keluar dari ikan hut. Ngaku kalau salah. Ini level Nabi. Kalau kita nggak apa-apa. Gitu loh. Sehingga dalam hal ini penting untuk kita tahu. Kalau sudah urusan melanggar akidah, itu percuma sudah. Karena itulah mengapa sih ilmu tauhid itu penting. Sama kayak fikih. Kalau fikih menjaga Islam Anda, kalau tauhid menjaga iman. Anda nggak belajar fikih, ya paling mentok Anda pendosa besar gara-gara mungkin sholatnya amburadul, mungkin puasanya sering bolong, tapi masih meyakini itu sholat wajib. Mungkin masuk neraka, tapi mentas Anda waktu dia keluar. Tapi kalau sudah urusan iman, Pak, kalau sudah di rukun iman yang 6 ini satu aja dia ingkari, selamanya. Nerakanya selamanya. Karena Allah gak ada nomor 3 di dalam urusan mukmin kafir. Gak ada yang nomor 3. Kalau gak mukmin ya kafir, selesai. Kalau gak mukmin ya kafir. Gak ada nomor 3. 3 ini maksudnya apa? Yang gak mukmin gak kafir, gak ada. Cuman 2 aja. Sehingga jaga iman ini penting. Karena itulah mengapa Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat, beliau mengatakan, innama hadzal ilmu dinun. Ilmu yang kalian pelajari ini agama. Fanduru amman ta'khuduna dinakum. Maka perhatikan dari siapa kamu mengambil agamamu. Jangan sembarangan. Artinya apa? Jangan salah guru. Banyak orang salah guru akhirnya melenceng. Melencengnya ini bahaya. Kenapa? Gak bisa balik. Orang kalau salah dokter, Pak, paling buruk malpraktek, meninggal, salah obat. Tapi kalau salah guru sampai akhirat, Pak, repotnya. Sampai akhirat dia celaka. Kenapa? Salah. Yang ngasih petunjuk salah, yang diikutin gak beres, selesai. Dan ini zaman sekarang banyak orang-orang dai tapi di pintu neraka. Ayo masuk neraka, nurut aja nih. Ayo masuk neraka, nurut aja. Ini hati-hati. Yang ini yang kata Nabi, ada yang lebih aku khawatirkan dari kalian daripada Dajjal. Kata sahabat, siapa ya Rasul? Ulama ulama yang buruk. Itu bahaya kata Nabi. Lebih daripada Dajjal. Kalau Dajjal semua tahu cirinya. Kalau masuk ini nggak ada yang tahu cirinya, sama soban juga, ngomong ayat juga, hadis juga sama, nggak ada bedanya. Cuman dia ngajak neraka, masalahnya itu. Ini Nabi sudah ngasih tahu, Pak, ada begitu ada. Ya sehingga hati-hati kalau sudah urusan salah keyakinan, bahaya. Ya seperti itu dalam hal ini. Jadi hukum orang yang dia terang-terangan. Dan kita dengar langsung dari dia, bukan dari orang lain. Karena ini masalah yang sangat-sangat penting. Apa itu? Kalau dia sudah bilang dia nggak wajib sholat lagi, maka hukumnya dia sudah keluar dari Islam. Istrinya yang masih muslim nggak boleh dia sentuh lagi, haram. Karena kalau sudah beda agama, itu cerai otomatis. Tanpa kalimat cerai sudah otomatis, karena beda agama. Ini loh.
Kalau dia sampai meninggal belum tobat dari itu, nggak boleh disolati, nggak boleh dikubur di kuburan muslim. Kalau kita ngerti dia belum tobat dari ucapannya. Oh ini bahaya Pak. Dan itu subhanallah di masyarakat kita banyak. Sehingga harus dikasih tahu, kasih tahu. Walaupun namanya Islami, ya, walaupun namanya Islam. Ya, ini masalah akidah ini, masya Allah, betul-betul sangat penting dijaga, penting. Ya. Pertanyaan lain? Semoga apa yang kita dapat bermanfaat dan semoga Allah Ta'ala menjaga iman kita, menjaga keyakinan kita, sehingga kita benar-benar bisa mengamalkan firman Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian meninggal kecuali masih muslim. Ala hadiniyah kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقراباتنا في ديننا ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخي الأنقياء لما نهضى بالخير فكل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته